Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan konsumen pelanggan udah lama nih. Pelanggan sudah lama membawa kipas angin. Katanya ini baru berapa bulan kok mati katanya. Kita akan tes menggunakan listrik ya. Mati atau hidup supaya jelas ya. Kita hidupkan saklarnya. Satu nggak mau berputar juga ya, kita pindahkan saklarnya lagi. Coba speed nomor 3 masih nggak mau juga, tidak berdengung, tidak bergetar, alias mati total. Ini permasalahan yang sering terjadi ini ya. Kipas angin belum lama dipakai atau baru beli ya, jadi mati total. Terutama kita akan buka belakangnya ini. Oh, ternyata dia tidak menggunakan baut ya. Biasanya menggunakan baut, ini tidak menggunakan baut. Lalu berikutnya yang di depan covernya nih ya. Kita akan buka juga tamengnya. Kipas angin belum lama bisa mati. Nah, ini yang sering terjadi kan seperti itu. Ini permintaan dari yang punya ya, minta divideokan supaya nanti bisa dipelajarin, terus bisa memperbaiki di rumah. Nah, ini caranya seperti ini. Cara membukanya, terus cara memperbaiki, mengatasinya ya, terutama bagaimana supaya tidak mati lagi. Nah, intinya kan seperti itu, supaya awet. Jadi kalau kipasan diperbaiki rusak lagi, perbaiki rusak lagi, belum lama kan yang punya juga bosan ya. Jadi triknya seperti ini supaya kipas angin jangan bolak-balik rusak. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang saya buatkan video ini semoga bermanfaat. Jadi yang punya kipas angin seperti ini silahkan dipraktekkan. Semoga sukses, semoga bermanfaat ya. Terutama kita akan buka bautnya ini, bautnya 4-4-nya kita buka semua. Udah lama kata yang punya ini, udah lama diperbaiki. Waktu itu ganti kapasitor ya, ganti kapasitor, tapi sekarang kondisinya mati total ya, tidak bergetar atau berdengung. Dinamonya masih mulus ya, masih bagus. Asnya juga nih masih bagus ini. Oh, yang depan ini, yang depan macet, seret. Nah, kita akan coba tetesin oli. Ini sebenarnya cuma 1 tetes saja nih Pak, kita praktekin ya. Nah, 1 tetes lalu kita bantu putar-putar. Nah, ini udah lancar ya kan. Ini tidak pernah ditetesin oli. Oh ya benar kata yang punya, tidak pernah ditetesin oli, jadinya kering. Kering mengakibatkan dinamonya macet, asnya rotor macet, dinamonya mati. Nah, kita akan bersihkan dulu yang di depan ini ya. Menggunakan cutter kita putar-putar, gosok-gosokin kanan dan kiri, naik turun. Nah, ini udah bersih kan seperti ini. Lalu kita akan cek daripada asnya ini. Asnya ini udah kotor, sangat kotor sekali ya. Jadi kita harus bersihkan, terutama kita bersihkan dari ringnya, kita juga harus bersihkan ini. Ringnya udah kotor juga nih Pak nih, harus kita bersihkan. Ringnya kita copot-copotin ini. Kita bersihkan juga ringnya, terutama ini kan kotor. Kita harus bersihkan supaya bersih ya. Ini seperti ini ya. Jadi jangan kita fokus ke asnya, kita amplas, kita bersihkan, tapi dari segi ringnya kita tidak bersihkan juga bermasalah juga ya. Nah, kita akan kontrol dari as rotornya, ternyata ini kusam ya. Kalau yang belakang bagus ini, bagus, yang depan kusam. Nah, ini caranya nih supaya tidak kusam lagi, karena harus bersih mengkilap ya, bukan kusam itu dibiarkan, tapi harus diamplas menggunakan amplas 2000. Amplas 2000 kita akan putar-putar di sini ya. Putarnya agak lama, jangan sebentar ngamplasnya supaya hasilnya mengkilap bersih.
dan seperti baru, pokoknya hasilnya seperti baru kita buatkan supaya bagus awet ya, tidak rusak lagi. Mungkin kalau rusak-rusak lagi yang menjadi yang punya kipas angin jadi tidak nyaman ya. Ini udah bersih kan, harus bersih seperti ini depan sama belakang. Lalu berikutnya kita pasang kembali apa nama ringnya. Nah ringnya kita ganti yang bersih ya, ringnya kita ganti yang bersih. Udah dibersihkan, apabila kotor ya kita bersihkan, kita ganti yang lain. Nah ini permasalahan di sini nih, ini bosingnya ini bermasalah, jadi kita akan buka congkel seperti ini. Coba kita akan congkel-congkel, ternyata keras, tidak bisa apa namanya megar ya. Kita akan menggunakan obeng. Obeng udah tumpul, jadi cara nyongkelnya itu apa namanya, getoknya itu supaya ujungnya ini bisa kita congkel sedikit. Nah seperti itu tujuannya, seperti itu ya. Jadi kita ketok-ketok kayak pelan-pelan, kita geser, jadi ngetoknya harus posisi agak ke depan ya. Nah prakteknya seperti itu. Lalu kita akan tes, kita akan ketok dulu ya, kita tes menggunakan obeng. Ini udah kebuka sedikit ya kan. Nah seperti ini sebenarnya tuh ya kan, jadi supaya ujungnya itu agak apa namanya benggang. Nah seperti itu, ini kan keras ini, jadi kita gunakan obeng yang udah tumpul, kita ketok seperti ini. Nah berapa kali ketok, 2 kali atau 3 kali, supaya ujungnya ini benggang sedikit. Nah seperti itu. Kalau belum bisa kita ketok lagi, karena posisinya sangat sulit ya, kita bukanya memang agak rumit. Tapi dari segi trik-trik dan cara-cara seperti ini akan menjadi lebih mudah kita akan membukanya. Jadi ketoknya itu agak ke depan ya, seperti di video seperti ini, seperti apa namanya, kita menggesernya ya kan, jangan kita mengketoknya tapi menguncinya kan, jangan seperti itu. Nah ini udah kebuka ya kan, hanya kita ketok sedikit udah langsung kebuka. Kita akan perhatikan dari sini, terutama dari bosingnya ini udah bermasalah, dan busanya. Nah ini terutama busanya ini kering banget, ini kering seperti tidak ada basahnya sama sekali. Jadi kata yang punya memang tidak pernah ditetesin oli, tidak pernah dirawat ya, jadikan seperti itu ya. Jadi kerusakannya sebenarnya karena tidak dirawat. Ini bosingnya bermasalah karena udah kusam, jadi harus saya ganti yang baru. Nah seperti ini ya. Jadi kita akan membuat suatu penampungan oli. Nah ini busanya ini kan sebenarnya masih bagus ya, tapi kita akan tambahkan penampungan oli. Ini sangat penting juga ya, supaya kipas angin tidak macet lagi atau tidak rusak lagi. Sebenarnya ringan apa mudah ya, cuma terkadang ada yang belum paham rawatan kipas angin, belum paham, terus cara memperbaiki kipas angin supaya awet juga belum paham. Jadi saya akan berbagikan suatu pengalaman sedikit ya, semoga bermanfaat buat yang lain, terutama buat yang punya kipas angin ini, minta divideokan supaya bisa menjadi dokumentasi untuk belajar. Nah ini sangat penting juga ini. Berarti inisiatifnya bukan apa namanya, bukan menyaingi tukang kipas katanya, bukan, tapi inisiatifnya supaya bisa diperbaiki sendiri ya, bagus juga itu, menurut saya bagus ya. Jadi setelah kita selip-selipkan busa, kita pelintir-pelintir atau menggunakan tisu, lalu kita tambahkan namanya apa, terutama itu dari untuk pelumasnya harus banyak ya. Pelumasnya harus banyak, jangan sedikit. Itu sangat penting supaya kekuatannya lama. Jadi di waktu as berputar itu membutuhkan daripada pelumas. Nah kita nguncinya dari sini ya. Dari sini kita kunci, lalu kita tekan, geser kemarin. Nah seperti ini ya. Ini udah ngunci, ini udah rapat. Udah nggak usah kita ketok-ketok nempelin lagi, udah nggak, cuman begini aja kok. Jadi sebenarnya praktis kok, gampang, praktis, mudah, udah seperti, karena tidak tahu jadinya apa namanya, rumit, sulit ya, susah karena tidak tahu. Jadi kalau udah tahu sebenarnya sekarang apapun menjadi mudah.
Nah, kita akan tambahkan lagi, ini kan busanya ini masih bagus ya. Nah, kita akan tambahkan lagi untuk supaya penampungan olinya tambah banyak. Nah, seperti itu. Tadi yang dalam udah ada menggunakan tisu. Nah, sekarang yang bagian luar. Jadi supaya penampungan olinya menjadi banyak. Nah, setelah kita masukkan busanya, diselip-selipkan, lalu kita siram oli. Oli motor, oli mobil boleh silahkan. Jadi cara mendapatkan oli sebenarnya mudah ya. Di waktu kita punya motor atau punya mobil, otomatis kan ganti oli setiap bulan. Itu sisanya ya jadi jangan ditinggal di bengkel ya. Sisain ada 1 sendok atau 2 sendok ya, kita masukkan di plastik atau pakai yang buat penampungan oli supaya bisa digunakan kembali. Nah, kita akan membukanya ini jangan langsung tarik aja, ini terutama ya. Kita masukkan jarinya di dalam, kita tahan daripada kabelnya. Kabelnya kita harus menahan menggunakan jari. Lalu kabel yang luar, nah kita akan arahkan, kita tarik pelan-pelan. Ini kan tidak akan lepas atau tidak akan copot ya, karena jari kita udah menahannya. Jadi apabila kita tarik aja otomatis pengaman ini kan copot ya kan, karena udah kering. Jadi mudah copot atau mudah lepas. Kalau udah lepas otomatis dinamo akan copot, akan rusak. Tapi apabila kita tahan seperti ini, dinamo tidak akan copot. Ini trik sangat penting sekali buat pemula. Nah, di sini kita akan membahas masalah dinamo ini kan mati total. Saya hanya menggunakan obeng untuk mengetesnya ya. Mati total saya hanya menggunakan obeng di waktu dicolokkan ke listrik. Ini harus menjadi magnet. Kita colokkan ke listrik, obengnya tidak menjadi magnet. Berarti otomatis aliran setrum tidak masuk dan kita kontrol daripada fuse. Nah, kita akan cari fuse-nya nih. Fuse-nya di mana nih fuse-nya? Fuse-nya yang hubungannya dengan setrum warna biru. Nah, ini kabel warna biru ada di tengah-tengah ya. Jadi kita akan bukanya pelan-pelan, jangan gerusa-gerusu nanti menjadi putus. Karena yang putus hanya fuse-nya, kita akan mencari fuse-nya, jangan menjadi kabelnya tambah putus. Nah, ini nih. Ini fuse-nya nih yang nyambung ke kapasitor. Wah, ini udah keras banget ya. Coba kita akan menggunakan tang jepit. Nah, kita tekan-tekan ya supaya lembek. Biasanya kalau udah lembek itu biasanya ditariknya tuh dicopotin gampang. Wah, ini masih keras juga. Coba kita menggunakan korek api. Kita akan bakar ya. Namanya manusia kan dikasih akal bagaimana caranya supaya lapisan serongsongnya ini bisa copot. Kita akan tarik pelan-pelan ya. Jadi nariknya juga pelan-pelan, jangan kita tarik kayak narik tambang ya, lomba Agustusan naik tambang ya, menjadi suatu tambah rontok dinamonya. Jadi naiknya pelan-pelan. Nah, kita akan bakar juga. Jadi cara membukanya seperti ini ya, kita bakar lalu kita tarik pelan-pelan. Nah, kita akan bisa tuh. Kita bakar lagi ya. Ini fuse-nya kan mati karena tidak ada getaran sama sekali atau tidak berdengung sama sekali, otomatis fuse-nya mati. Solusinya seperti ini. Fuse ini adalah menjadi korban. Korbannya apa? Dari bosingnya kering, terus busanya tidak ada, menjadi fuse-nya ini mati. Apabila menggunakan fuse, kita pasang baru lagi ya bisa, kita tinggal sambungin. Tapi menurut saya akan saya langsungin aja nih ya. Saya akan potong, lalu kita akan jadikan satu. Yang penting dirawat. Kalau dirawat insya Allah ya dinamo tidak kebakar. Apabila tidak dirawat, menggunakan fuse, tidak menggunakan fuse juga dinamo kebakar. Intinya daripada ini adalah rawatan. Bisa juga kalau memang ada fuse ya kita pasang fuse baru. Nah, untuk mengetesnya kita akan menggunakan obeng min lagi ya. Nah, ini udah menjadi magnet ini. Ini udah menjadi magnet. Nah, ya kan di dalam tuh ada bautnya, itu bautnya jadi nempel. Nah, berarti ada magnetnya.
Ini dinamo udah hidup, jadi langsung kita ikat, kita pasang kembali. Sebenarnya mudah ya, cara mengatasi kipas angin mati total, macet, seret itu sebenarnya mudah. Cuma terkadang kan belum tahu cara bukanya, belum tahu cara mengatasinya. Setelah diganti bushing terkadang nggak lama mati lagi. Nah kan situ pengaruh juga ya. Setelah ganti bushing dinamonya mati. Nah ini kita juga harus hati-hati cara membukanya, ya kan, pelan-pelan, jangan main tarik-tarik aja, nanti dinamonya jadi tambah parah, ya kan, tambah putus. Itu efek daripada dibukanya kita tidak hati-hati. Ini ringnya kita ambil dulu ya. Nah ringnya ini yang posisi bagian belakang kita pasang kembali semula. Nah di sini kita akan tambahkan busa. Nah, ini sangat penting juga ini ya. Walaupun posisinya bushingnya bagus, tapi kita untuk menjaganya supaya tidak macet. Apabila olinya banyak, penampungan olinya banyak, ya kan, jadinya tidak mudah kering atau tidak mudah macet. Intinya seperti itu kok. Karena busanya sedikit, jadi kan menampung olinya sedikit. Logikanya seperti itu. Apabila kita tambahkan busa, tambahkan tisu, terus kita siram oli, menjadikan penampungan olinya jadi banyak. Tapi kalau banyak dimasukin tisu tapi tidak dikasih oli, ya sama juga ya, tisunya kering-kering juga. Jadi intinya bagaimana supaya oli ini muatnya banyak begitu. Disiram-siram aja. Jadi kalau pas ganti oli motor, oli mobil, ya kan, sisanya kan di di tempat oli kan masih banyak ya, atau di kalengnya. Nah di kalengnya kan masih ada sisa-sisa, ngomong aja sama yang ganti oli, yang masang, ya kan. Tinggal kita minta sedikit mau dibawa pulang udah. Apabila kipasnya udah muternya lambat, ya tesin aja dari depan atau dari belakang atau dibuka, ya kan, sesuai kemampuan kita ya, supaya tidak kering. Intinya kipas mati itu karena kering. Jadi kering dipaksain karena tidak tahu solusinya. Jadi kan udah muternya lambat dihidupin terus, tapi kalau udah tahu solusinya seperti ini tidak mungkin ya muter lambat dihidupin. Karena muter lambat kan tidak ada anginnya, percuma juga kan. Kipas angin dihidupin tapi tidak ada anginnya kan percuma. Mengakibatkan dinamo panas. Setelah dinamo panas menjadi fuse-nya mati. Seintinya seperti itu kok. Jadi jangan takut kalau fuse dilangsungin menjadi dinamo kebakar. Jadi jangan takut karena kita udah tahu trik dan caranya. Kalau tidak tahu triknya, tidak tahu caranya, ya mungkin harus sugesti ya. Fuse mati harus diganti, nanti dinamo kebakar. Terkadang fuse itu tidak bisa menahan dinamo kebakar. Yang bisa menahan dinamo kebakar adalah rawatan. Nah, supaya dinamo nggak kebakar ya harus dirawat. Segala sesuatu apabila digunakan, dipakai setiap hari, ini kan kipasannya setiap hari. Rawatan itu sangat penting, tapi apabila tidak dirawat, ya segala sesuatu apapun pasti akan rusak. Mobil motor tidak diganti oli, tinggal tunggu waktunya rusak. Kipas angin tidak pernah ditetesin oli, tinggal tunggu waktunya rusak. Tapi apabila mobil motor diganti oli setiap bulan, kipas angin juga ditetesin oli, insya Allah ya, karena manusia hanya berusaha semaksimal mungkin, berusaha bagaimana untuk menghindari daripada kerusakan. Kan intinya seperti itu. Bukan kita membahas fuse, bukan kita membahas dinamo kebakar, bukan kita membahas masalah merek, masalah ini gampang rusak, kipas merek ini bagus, tidak membahas itu. Jadi yang kita bahas di sini adalah bagaimana supaya dinamo ini tidak rusak, kan seperti itu. Nah kita colokkan, ini langsung hidup nih ya. Langsung hidup, alhamdulillah ya. Speed nomor 3. Oh coba speed nomor, tapi nomor 1 enggak hidup, nomor 2 hidup ini ya.
nomor 2 hidup, coba anginnya kencang, wah anginnya kencang juga, kenapa asnya muternya kencang, kita tahan menggunakan jeraya masih ngelawan ya, berarti muter kencang. Ini speed 1 mati nih ya, speed 1 kita tekan ini enggak muter, speed 2 muter ya, speed 1 tidak muter. Wah, apa ada yang putus ya? Speed 1 bermasalah. Coba kita buka di sini ya. Jangan lupa colokan kita cabut dulu ya, jangan sampai kena setrum. Kita akan buka dulu di belakangnya ini. Karena speed 1 tidak berputar. Masalahnya apa? Kan kita perlu tahu. Nah, kita buka dulu bautnya semuanya. Ini dicongkel dari bawah. Wah, iya betul. Kabelnya lepas nih kan. Kabel speed 1 lepas. Kita tinggal tusuk aja nih. Mungkin ketarik-tarik tadi ya, pas kita buka, kita nyopotin ketarik jadinya lepas. Padahal ini cuma jepit doang begini ya. Ini udah kenceng nih. Udah nggak lepas lagi. Nah, kita akan pasang kembali. Jadi apabila ada permasalahan jangan langsung kita panik, kita bingung, nggak usah, kita langsung buka aja, kita bahas ya dari segi apa namanya saklar, kita perhatikan. Ini suatu contoh ya kan. Nah, coba kita tes saklar 1. Nah, ini hidup, alhamdulillah. Speed 1 hidup, speed 2 hidup, speed 3 hidup. Wah, ini udah top jar. Jadi caranya seperti ini Pak ya, ini videonya. Tolong diperhatikan. Mohon maaf apabila ada ucapan dan video tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.